Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya jama'atal hadirin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jama'atul hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita pada kesempatan yang berharga ini mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak limpahan karunia, rahmat, inayah, pertolongan yang diberikan kepada kita, sehingga di kesempatan siang hari ini kita sama-sama bisa hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan tugas kita yang fardu maupun yang sunnah dengan begitu mudahnya. Melalui mimbar ini, khatib mengajak diri pribadi dan kepada jamaah umumnya untuk mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berupaya secara sungguh-sungguh melaksanakan apa saja yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi segala macam bentuk larangannya. Sidang Jumat rahimakumullah, di dalam kehidupan kita ada satu hubungan. Hubungan itu penuh dengan makna. Hubungan itu berarti begitu besar dalam kehidupan kita. Ikatan itu bahkan sangat kuat sekali, di mana hubungan dan ikatan itu dibangun bukan atas darah atau hubungan nasab, juga tidak karena kekerabatan, namun hubungan dan ikatan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala punya tingkatan yang tinggi. Itulah hubungan yang kita sebut sebagai ilaqatul jiwar, hubungan bertetangga. Masing-masing kita di dalam masyarakat tentu nggak bisa pisah dari kehidupan bertetangga. Maka betapa yang namanya urusan bertetangga ini, hubungan ketetanggaan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui agama Islam memberikan perhatian yang cukup besar terkait dengan bagaimana kita hidup bertetangga. Maka ma'asyiral muslimin, agama Islam ini menganjurkan kepada kita supaya kita merawatnya, menjaga hubungan bertetangga, menguatkannya, memenuhi apa yang menjadi hak-haknya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan secara tegas di dalam surat An-Nisa ayat 36, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Sidang Jumat rahimakumullah, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, berbuat baiklah terhadap karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan juga tetangga jauh.
Quran surat An-Nisa ayat 36. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seiring dengan apa yang dipesankan oleh Al-Quran ini menjadi satu renungan buat kita bersama bahwa di dalam hidup bertetangga saja Allah Subhanahu wa taala di situ kasih pesan buat kita supaya kita menunjukkan sikap baik kita, berlaku baik terhadap tetangga. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita sebut sebagai tetangga, ini adalah orang yang paling dekat dengan kita di dalam interaksi, orang yang paling sering berhubungan dengan kita bergaul dengan mereka. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa berbuat baik terhadap tetangga itu termasuk indikator sempurnanya iman. Nabi kita Muhammad SAW pernah berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Ada lagi di dalam hadis yang lain, "Fala yu'dhi jarahu." Sidang Jumat rahimakumullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, "Fala yu'dhi jarahu." Hendaklah ia tidak menyakiti tetangganya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka menjadi kesadaran buat kita, menjadi pengetahuan buat kita bahwa yang namanya tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama adalah jarun muslimun dzawi qurba. Tetangga kita adalah yang pertama tetangga muslim yang sekaligus ada hubungan kekerabatan. Yang kedua, jarun muslimun walaysa lahu qurba. Tetangga yang muslim namun sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan. Dan yang ketiga adalah jarun kafirun, tetangga yang kafir. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi identitas kita di dalam kita hidup bertetangga, seiring kesadaran kita terhadap adanya bermacam-macam tetangga yang sudah kita sebutkan tadi, maka Allah berpesan kepada kita supaya kita senantiasa dan terus-menerus berbuat baik terhadap tetangga-tetangga kita itu, bagaimanapun mereka adanya. Bahkan ma'asyiral muslimin, ketika kita memiliki kesabaran terhadap perilaku tetangga kita yang tidak baik, itu menunjukkan bahwa kita betul-betul serius ingin mewujudkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan bertetangga. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW pernah berwasiat pada suatu hari kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Wahai Abu Dzar, apabila kamu masak kuah sayur, maka perbanyaklah airnya dan berikanlah sebagiannya kepada tetanggamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang sudah kita sebutkan tadi adalah merupakan wujud bagaimana komitmen kita berbuat baik terhadap tetangga. Sebaliknya, kalau kemudian ada tetangga kita yang ternyata berperilaku, bersikap, dan ternyata attitude-nya tidak baik, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan warning kepada kita dengan menyatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim.
Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi tugas kita di dalam keseharian kita memenuhi apa yang menjadi hak tetangga. Di antaranya kita memulai ketika bertemu dengan yang bersangkutan, kita ucapkan salam. Ketika kita bertemu, maka kita tunjukkan wajah yang ceria dan kita tunjukkan senyuman. Oleh sebab senyuman kepada saudara kita itu bisa berarti sedekah. Pun juga kalau kemudian kita diundang oleh tetangga kita, maka kita penuhi undangannya. Pun juga kalau kemudian kita diberi hadiah, maka kita terima hadiahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah arti penting dan betapa Rasulullah SAW dan ajaran agama Islam ini memperhatikan hubungan ketetanggaan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.